Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, pembelajaran kali ini kita belajar sudah masuk tema 8, yaitu di subtema 1 mengenai lingkungan tempat tinggalku. Sebelum itu, anak-anak, pernahkah kalian membaca sebuah teks mengenai cerita rakyat? Tentu semuanya pernah. Misalnya juga seperti legenda, seperti itu ya. Nah, itu semua merupakan teks fiksi. Jadi, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi itu hanya hayalan saja, pada kenyataannya tidak terjadi. Namun biasanya menarik untuk dibaca. Nah, unsur pembentuk fiksi diperlukan nih sebenarnya agar sebuah teks fiksi atau cerita dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diantaranya, yang pertama ada tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita, mulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah cerita. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, berikut jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama ada cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang berisi ceritanya yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian. Yang kedua ada novel. Novel merupakan karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Yang ketiga ada cerita rakyat, yaitu cerita pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki culture, budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa itu sendiri. Yang keempat ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kemudian ada cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Kemudian ada saga atau cerita Panji, merupakan cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Kemudian ada fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan, biasanya berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Dan yang terakhir ada mite, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Nah, Ustazah yakin dari beberapa jenis-jenis teks fiksi di atas pasti kalian pernah membaca beberapa di antaranya. Betul bukan? Nah, di dalam sebuah cerita pasti terdapat seorang tokoh. Nah, tokoh merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam suatu teks fiksi bisa terdapat satu tokoh, bisa juga terdapat beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Nah, tokoh sendiri itu dibagi menjadi 2 di dalam teks fiksi. Yang pertama, tokoh utama, yaitu memiliki peran yang sangat penting, yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama tidak selalu berwatak baik, ada juga yang berwatak tidak baik. Yang kedua ada tokoh tambahan, yaitu tokoh yang hadirnya sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama, jadi membantu tokoh utama biasanya. Selain tokoh, terdapat juga amanat dalam setiap teks fiksi. Nah, amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Untuk memahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membaca cerita tersebut dengan seksama. Yang kedua, pahami karakter atau watak setiap tokoh. Watak tokoh dapat diketahui melalui beberapa hal, di antaranya penjelasan pengarang cerita, penjelasan tokoh lain, dan konflik di dalam cerita tersebut.
Adanya watak tokoh diharapkan dapat memberikan pesan kepada pembacanya. Jika tokoh berwatak positif atau biasa disebut protagonis, kita diharapkan dapat menirunya. Sedangkan jika berwatak negatif atau biasa disebut antagonis, maka kita menghindarinya. Kemudian, sekarang kita belajar mengenai pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda, misalnya di perkotaan, pedesaan, atau bahkan pedesaan daerah pantai. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda, dan hal tersebut mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga banyak muncul jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya ke kawasan perkantoran. Contohnya, ada pegawai kantor dan petugas keamanan, contoh pekerjaannya. Sedangkan jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, bekerja sebagai petani, peternak, atau pekebun. Sedangkan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Amati gambar berikut. Salah satu kegiatan petani di sawah adalah membajak sawah. Alat bajak sawah tersebut dapat bergerak karena diberikan gaya. Gaya berupa tarikan atau dorongan. Selain membuat benda yang diam menjadi bergerak, gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Nah, bisa dilihat semua bahwa aktivitas pada gambar tersebut yaitu seorang petani yang membajak sawah dengan ditarik oleh seekor kerbau. Perhatikan kedua gambar berikut. Manakah yang menunjukkan gaya dorong atau manakah yang menunjukkan gaya berupa tarikan? Apa yang membedakan keduanya? Nah, bisa dilihat bahwa gambar yang pertama, anak sedang mendorong meja. Berarti itu adalah gaya dorongan. Sedangkan gambar yang kedua, anak menarik meja. Berarti itu adalah gaya tarikan. Apa yang membedakan keduanya? Nah, bisa dilihat bahwa yang menjauhi tubuhmu adalah gaya dorongan. Sedangkan yang mendekati tubuhmu adalah gaya yang berupa tarikan. Sekarang kita belajar mengenai pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah benda atau mengubah bentuk benda. Berikut contoh aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Yang pertama, ada seorang anak menendang bola. Yang kedua, ada seorang anak juga yang mengayuh sepeda. Kemudian, ada orang yang meraut pensil. Dan yang terakhir, ada memotong kue. Gambar-gambar di atas merupakan contoh aktivitas yang menggunakan otot dan pengaruh gaya terhadap otot itu sendiri. Dan yang terakhir, kita belajar mengenai karakter individu dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Misalnya, ada yang berambut panjang dan pendek, berkulit putih dan coklat, ada yang lebih tinggi atau pendek, dan lain sebagainya. Selain karakter fisik, setiap anggota keluarga juga memiliki kegemaran dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Demikian pembelajaran di tema 8/1 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan cuci tangan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.